Mas. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mulai lagi untuk sebenarnya masih termasuk introduction bagian kedua ini. Jadi ini adalah studi perbandingan atau dasar-dasar pemilihan proses non-konvensional. Di dasarnya apa? Sehingga proses konvensional itu sesuai dengan yang diinginkan. Ini sambil nunggu temennya yang masih masuk ya, masih gabung. 37. Analisa perbandingan dari proses-proses non-konvensional. Jadi ini mencoba membandingkan kelebihan dan kekurangan, ya, kemampuan, ya, karakteristik, ya, hasil, ya, bentuk yang bisa dikerjakan dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengarahan dalam memilih proses non-konvensional. Yang mana proses mana yang sesuai untuk pengerjaan tertentu, ditinjau dari benda kerja yang direncanakan dan material yang digunakan. Bentuk benda kerjanya seperti apa, kemudian materialnya apa, lalu kemudian proses yang cocok apa, proses yang sesuai apa. Analisa ini ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama adalah parameter fisik. Misal itu maksudnya. Parameter fisik misalnya adalah power untuk material removal rate. Daya untuk laju pengerjaan logam. Salah satu parameter fisik yang dilihat adalah dayanya. Daya untuk rate of metal removal. Jadi metal removal rate itu ada yang meningkat, ada yang MRR seperti itu, kemudian ada yang MRR ya, RMR ya, rate of metal removal, dan metal removal rate ya. Jangan bingung, itu ada yang meningkat disingkat MRR atau RMR ya. Rate of metal removal atau metal removal rate ya, sama saja. Jadi dayanya berapa? Artinya daya itu berarti konsumsi gaya listriknya besar apa kecil. Kalau terlalu besar bisa tidak ekonomis maksudnya ya. Kemudian yang B, kemampuan proses tersebut di dalam pengerjaan bentuk-bentuk tertentu dari benda kerja. Dan yang B itu melihat bentuknya, bentuk benda kerja itu seperti apa.
bentuk tidak beraturan, bentuk standar, standarnya square, kemudian silindris, dan seterusnya ya. Bentuk standar. Bentuk tidak beraturan ya, konturnya tidak beraturan. Kemudian yang C, pemakaian dari proses tersebut untuk pengerjaan berbagai macam material. Jadi prosesnya untuk berbagai macam material atau proses yang mana cocok untuk material tertentu. Material itu ada 3 jenis material: material konduktor, semikonduktor, dan isolator. 3 jenis material. Artinya misalnya EDM, electrode discharge machining, tidak bisa dipakai untuk mengerjakan material yang semikonduktor maupun isolator. Semikonduktor aja tidak bisa EDM. Artinya pada saat ketemu material yang konduktor, isolator, tidak bisa. Yang satu bisa mengantarkan listrik, yang satu tidak. Ya. Jadi ada impurities atau penyusupan material, menyebabkan material itu heterogen, ya, tidak bisa dikerjakan. Jadi electrode discharge machining atau wire cut machining. Di electrochemical machining juga tidak mampu untuk material yang isolator. Ya, harus material yang konduktor. Kemudian karakteristik proses pengerjaan, jadi kemudian sifat-sifat dari proses pengerjaan itu sendiri, bisa dari hasilnya, kecepatannya, hasilnya, kemudian ekonomisasinya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan ekonomi dari proses-proses tersebut, menguntungkan apa tidak. Menguntungkan apa tidak. Kalau tidak menguntungkan biasanya mesin itu nanti ya biasanya akan tidak bisa bertahan lama, ya, pasti akan ditinggalkan ya, karena dari segi ekonomi tidak menguntungkan. Ya, ini bisa Anda lihat power untuk removal rate dari mesin-mesin proses non-konvensional. Ya, material removal rate yang meningkat RMR, rate of material material tadi sama saja. Ini bukan daya keseluruhan loh. Kalau dia power untuk metal removal rate, berarti bukan daya keseluruhan mesin itu ya. Ini adalah di point of operation-nya, titik operasi atau titik kerja ini Masian, daya ini, daya untuk titik kerja, bukan daya mesin secara keseluruhan. Kalau power untuk metal removal rate dia berarti pada metal atau metal itu logam, HGM, yang WGM itu materialnya ya bukan metal, tapi dia kalau ini tidak selalu metal ya, tidak kalau metal itu
di laju pengerjaan material. Tapi kalau di situ kebetulan misalnya EDM, electrodesign machining, itu pasti metal, pasti logam yang bekerja, karena dia tidak bisa mengerjakan keramik ya. Oke, kita tinjau ya untuk elektron beam machining ya. Relatif kecil kayaknya 10 pangkat 1 watt kecil EBM. Kemudian AJM ya mendekati 10 pangkat 2 watt ya. Abrasive jet machining AJM dengan rate of metal removal 10 pangkat min 1 dia masih sekitar 10 pangkat 2 ya, atau kurang sedikit. Dan kita lihat ultrasonic machining ya, ultrasonic machining. Ultrasonic machining ini dengan pengerjaan sekitar 10 ya, katakanlah di 10 pangkat 2 berarti sekitar 50 lah, 50 mm kubik per menit anggap aja. Itu butuh daya sekitar 10,2 ya, sekitar 900 watt ya. Sekitar 900 watt ultrasonic machining untuk material removal rate saja ya, bukan mesin secara keseluruhan. Jadi sekitar 50 mm kubik per menit, maka dayanya sekitar 900 atau 850 ya watt ya, watt. Kemudian untuk EDM masih banyak deh yang menggunakan di industri, masih banyak. Terus di sini bahwa dengan rate of removal keras ya 400 mm kubik menit, dayanya juga masih sekitar 900 ya. Daya untuk laju pengerjaan logam meter